aksi nyata dari teman kita Trivena Lolompean sebagai implementasi dari modul yang dipelajarinya dari guru penggerak angkatan 10 tentang budaya positif. Adapun beberapa acara yang sebentar kita lewati. Yang pertama doa, 2 sepatah kata dari pimpinan, 3 pemaparan materi, 4 pertanyaan, 5 penutup, dan terakhir doa. Kita buka acara ini dengan doa. Yaitu sepatah kata dari pimpin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, terkhusus berusia buat Ibu Trivena Lolompean yang pada hari ini akan memaparkan materi tentang budaya positif, yaitu aksi nyata tentang kumpasan materi yang dipelajari pada pendidikan guru penggerak. Saya sebagai pimpinan mengatasnamai teman-teman, kami siap mendukung Ibu dalam memaparkan materi ini. Saya tidak ngomong banyak, hanya kesempatan ini, maka saya ucapkan uang dan waktu yang kami berikan kepada Ibu untuk memaparkan materi ini. Terima kasih waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih pada Ibu Kepala telah memberikan sepatah kata. Kita masuk acara berikut, yaitu pemaparan materi dari Ibu Trivena Lolompean. Pagi. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau menyaksikan aksi nyata saya tentang materi budaya positif. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, saya bisa mengundang teman-teman semua kita berdiri dulu. Kita salam kalau saya ucapkan selamat pagi semua teman-teman jabat. Pagi luar biasa. Harus semangat deh. Bisa toh? Bisa. Oke. Siap. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, silakan duduk kembali. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin kita akan melakukan suatu yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini kita semua menyampaikan kesepakatan kita ya, apa yang akan kita lakukan saat diskusi kita atau pemaparan materi saya hari ini. Jadi saya tempel kertas ini di depan sana, nanti teman-teman menyampaikan kesepakatan kelasnya. Kita maunya seperti apa? Bisa tuh teman-teman? Bisa.
Nurdin. Silakan. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Bayangke, putra tugas. Selalu berbicara dalam bahasa Indonesia dalam ruang kelas. Oh sudah. Selalu mendengar guru. Oke, saling menghargai Ya, ya. saling menghargai. Oke. Bisa 5 ini? Teman-teman? Bisa. Bisa ya? Iya. Jadi mungkin kita bisa baca sama-sama kesepakatan kelas kita hari ini. Kita baca sama-sama ya? Oke, kita mulai. 1. Jaga kebersihan. 2. Selalu bahasa Indonesia. 3. Berdoa sebelum pelajaran. 4. Saling menghargai. 5. Izin kalau Oke, itu kesepakatan kelas kita hari ini. Bisa toh? Bisa. Oke. Sekarang saya akan melanjutkan materinya. Dan sebelum saya melanjutkan materi, ada teman-teman yang punya ice breaking kah? Kita bisa dengan ice breaking dulu. Siapa yang Oke, Mas, silakan. Masih yang pimpin kita ya? Di depan kan? Iya, di depan. Oke, teman-teman yang lain punya ice breaking, tampung-tampung dulu sebentar. Jadi teman-teman saya minta berdiri. Ini sedikitnya sudah lama, sudah nggak ada keluar. Jadi permainan di sini ada ular, ada cacing, ada gajah, ada semut. Ada ular, cacing, gajah, dan semut. Jadi teman-teman tinggal dengar perintah dari saya saja. Misalnya saya sebut ular, berarti jawabannya panjang disertai dengan gerakan panjang. Sudah? Sudah. Kalau cacing jawabannya pendek. Semut jawabannya kecil. Gajah jawabannya besar. Oke. Sudah teman-teman? Bisa. Tidak. Sudah? Oke, kita mulai ya. Iya. Iya. Kita mulai. Ular. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Cacing. Pendek. Ular ya. Oke. Oke, kita ulang. Gajah besar. Ular. Gajah. Semut. Kecil. Cacing. Pendek. Oke. Nah sekarang itu kebalikan. Kalau saya sebut ular, jawabannya panjang tapi gerakannya pendek. Sudah? Iya. Kalau saya sebut ular, jawabannya panjang tapi gerakannya pendek. Kebalikan dari cacing tadi ya? Iya. Bisa toh? Bisa. Kalau gajah berarti kecil. Kecil. Semut berarti besar. Kita mulai ya? Oke. Gajah. Kecil. Jawabannya gajah tetap besar. Semut. Besar. Jawabannya yang kecil, gerakannya besar. Oke, kita mulai ulang. Ulang. Ular. Panjang. Cacing. Pendek. Gajah. Kecil. Semut. Kecil. Oke, sudah bisa ya? Silakan. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari ice breaking kita hari ini? Melatih apa saja coba? Ya? Melatih konsentrasi ya. Kefokusan. Dan permainan kita adalah melatih konsentrasi. Baik, sekarang kita masuk materi tentang budaya positif. Baik teman-teman, ini materi ini yang kami pelajari di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak itu kami pelajari materi yang
budaya positif, dan materi ini sangat bagus untuk kita sebagai guru mengetahui apa itu budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita, sehingga ini sebagai aksi nyata saya untuk dampak atau implementasi yang saya dapatkan dari modul yang saya pelajari, saya harus imbasnya ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa mendapatkan apa yang saya pelajari, teman-teman juga mempelajarinya. Jadi materinya tentang budaya positif. Dari budaya positif itu ada beberapa poin penting yang dipelajari. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu 5 posisi kontrol sebagai guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Itu poin-poin penting yang ada pada materi budaya positif. Nanti mungkin materinya sebentar saya bagikan ke teman-teman saja. Kalau teman-teman mau, sebentar saya bagikan slide-nya. Itu teori kontrol, menurut itu dia teori yang di kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Dia meluruskan beberapa miskonsep tentang makna kontrol yang selama ini kita sebut dengan kontrol itu yang bagaimana, yang berhubungan dengan anak. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa anak. Jika anak itu dia tidak mau, kita tidak bisa memaksa, teman-teman. Itu yang di bagian ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua itu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selama ini kita mengadopsi bahwa kontrol itu semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Teman-teman, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Jadi yang kedua itu miskonsep kita tentang ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita biasanya kita membuat orang merasa bersalah. Misalnya anak melanggar suatu peraturan, lalu kita memanggil dia, lalu kita tanya, kenapa tadi terlambat? Dengan nada kita yang bagaimana, itu adalah kita mengadopsi bahwa kita membuat anak merasa bersalah itu kita membentuk karakter mereka. Apakah itu sebagai seorang guru yang betul-betul sudah berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran saya
balas sikap atau perilaku Anda. Jadi, semua yang berubah itu tidak dimulai dari orang lain, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Skema penjelasan tentang aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nanti teman-teman bisa lihat di slide di depan. Bisa lihat perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Di situ realita kebutuhan kita sama, yang di stimulus respon, sedangkan di teori kontrol realitas. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Coba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau di kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa ya teman-teman lihat di situ? Bisa baca? Bisa. Itu stimulus respon menjadi respon. Kita berpikir itu menang atau kalah. Tetapi kalau di teori kontrol, kita berpikir kita menang-menang saja, tidak pikir kalah. Itu yang perbedaan. Baik, kita lanjut. Yang berikut itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang kita maknai sebagai makna kata dari disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, karena kalau dia tidak disiplin artinya dia melanggar peraturan. Akibatnya dia tidak nyaman. Itu yang selalu kita hubungkan, kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah atau alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali yang namanya hukuman. Supaya dari materi ini kita akan lanjut, sebentar teman-teman akan melihat posisi teman-teman selama ini ada di hukumankah atau sebagai apa. Kita semua ya, kita guru selama ini, saya juga sama seperti teman-teman. Nah, yang bagian ini adalah nilai-nilai kebajikan dan yang ada di dalam disiplin positif. Yang pertama itu terhimpun dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama itu dari profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila semua teman-teman sudah menguasai di luar kepala. Nilai-nilai apa saja yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu yang akan berakibat atau akan mempengaruhi karakter dari
tentang keterampilan hidup. Jadi ada 6 tadi, mulai dari profil belajar Pancasila. Yang berikut itu the seven essential virtues. Ini juga bahasa Inggris, jadi kita lidah benar. Itu ada berapa poin pentingnya, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri siswa. Yang berikut kita masuk ke materi yang kedua, itu tentang teori hukum, motivasi, dan penghargaan restitusi. Baik, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi teman-teman, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi dari perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya buat ini supaya saya terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Saya datang cepat supaya saya jangan ditegur oleh atasan. Itu motivasi. Motivasi ini namanya motivasi yang datang dari luar atau eksternal, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu salah satu motivasi perilaku manusia. Yang motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya, saya datang cepat supaya kepala sekolah itu dia puji-puji saya. Ini guru ini teladannya datang cepat untuk mendapatkan yang namanya imbalan atau penghargaan. Itu juga motivasi itu datang dari luar, artinya eksternal, tidak dari dalam diri sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, motivasi itu dia datang dari dalam dirinya sendiri, atas kesadaran dirinya bahwa saya seorang guru, jadi saya harus menunjukkan teladan yang bagaimana ke anak-anak. Itulah menjadi motivasi yang ada atau datang dari dalam diri sendiri. Baik, dari 3 motivasi ini silakan teman-teman perhatikan. Harusnya kita sebagai seorang guru itu kita berada di motivasi yang mana? Apakah untuk mendapatkan penghargaan, ataukah menghindari hukuman, ataukah menghargai diri kita sendiri? Silakan Bapak Ibu renungkan, saya ada di posisi yang mana selama ini. Ya, itu adalah motivasi. Materi tentang motivasi itu ada 3 poin penting, yaitu untuk mendapatkan, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua itu untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga saya menghargai diri saya sendiri. Ya, itu 3 poin penting itu. Yang berikut itu tentang hukuman. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang selama ini kita buat itu, kita kalau ada pelanggaran berarti ujungnya adalah hukuman. Ya. Dari sini maka akan diperkenalkan program disiplin positif yang namanya restitusi. Dilihat dari kenapa selama ini harus adanya hukuman, maka dari situ diperkenalkan disiplin positif yang namanya restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu kita tidak menghukum murid, tetapi kita mengembalikan kesadaran murid dengan cara kita memperbaiki kesalahan mereka, dan mereka sendiri menyadari bahwa nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah ada di bagian depan itu, nilai kebajikan apa saja yang mereka sudah langgar, yang harus mereka perbaiki dalam diri mereka. Itu yang kita namakan. Ini juga masih bagian dari hukuman tadi. Yang berikut itu dihukum oleh penghargaan. Ini ada Alif, Alfi, bukan Alif
yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, di sini juga dihukum oleh penghargaan itu ada beberapa poinnya di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 di situ. Yang pertama itu pengaruh jarak pendek dan jarak jangka panjang. Di situ penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita ingin. Penghargaan yang diberikan. Maksudnya di sini teman-teman, hukuman itu kita berikan ke anak. Misalnya, kalau kamu rajin belajar, maka kamu akan mendapatkan nilai yang bagus. Nilai bagus ini nanti kamu akan dapat, misalnya ibu akan kasih kamu permen kalau yang dapat nilai paling tinggi. Maka anak itu dia punya kemauannya itu bukan dari dalam dirinya sendiri, teman-teman. Seperti yang tadi, yang ada 3 motivasi manusia tadi. Dia adalah motivasinya dari luar, yaitu penghargaan tadi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu salah satunya. Yang berikut, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jadi ada persyaratannya. Terus yang dapat permen, karena itu tadi, motivasinya itu tadi, yang datang dari luar, itu ingin mendapatkan penghargaan. Itu juga penghargaan merusak hubungan. Yang berikut, penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan menurunkan kualitas. Ya, jadi hukuman itu dia punya akibatnya itu ternyata tidak bagus ya untuk karakter anak. Padahal yang selama ini menurut saya pengamatan pribadi bahwa kita hukum anak itu untuk dia jerah. Padahal itu suatu adopsi kita yang keliru, teman-teman. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Ya, padahal anak itu kita percaya bahwa setiap anak itu adalah unik. Dia punya karakter itu berbeda. Dalam satu ruangan misalnya 20 anak, berarti karakter anak dalam ruangan itu ada 20 karakter. Nah, itu juga salah satunya kalau hukuman itu penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan menghukum. Di situ di slide sana banyak sekali poin-poinnya, di situ bisa teman-teman membacanya. Mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa saya tidak? Bukan kita hukum secara fisik ya teman-teman, tetapi hukumannya seperti itu. Itu juga namanya hukuman. Lalu yang berikut itu motivasi dari dalam diri dan penghargaan tadi. Nah, motivasi di dalam diri atau intrinsik. Ada 2 hal penting di situ, yaitu saat bukan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa ia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Artinya dia menghargai dirinya sendiri. Walaupun dia baru baca 1 kata, dia bangga karena dia merasa bangga dengan dirinya sendiri yang datang dari dalam, bukan dari luar. Yang kedua itu, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Misalnya seorang anak yang selama ini kita anggap bahwa dia di dalam kelas itu dia paling urutannya mungkin paling di bawah, tetapi di keterampilan yang lain, misalnya dia soal menyanyi, dia urutan nomor 1. Itu kalau kita berbagi kegembiraan kita yang seperti dia rasakan, itu artinya kita menghargai dia merasa sangat dihargai. Yang berikut itu restitusi tadi. Kembali lagi bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, teman-teman. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak dengan menghukumnya, tetapi kita menuntun dia untuk
menemukan kesalahan-kesalahannya agar dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu yang kita sebut dengan restitusi. Jadi dari hukuman, para ahli itu melihat kenapa harus ada hukuman, maka mereka ciptakan budaya positif satu yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita ingat saja bahwa restitusi itu adalah menanamkan disiplin positif pada diri murid. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu, teman-teman coba lihat ini, karena ini sangat penting. Nanti bisa teman-teman terapkan di dalam kelas masing-masing. Yaitu yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan tak universal. Jadi kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi yang ada di depan, seperti toleransi, menghargai, itu semua itu. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya, kalimat positif misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi kita mengubahnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Ingat, kita harus menggunakan kalimat positif. Tidak menggunakan kalimat yang negatif ya, harus menggunakan kalimat yang positif. Yang berikut itu, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita mulai pertama itu dari dalam kita punya kelas, lalu keluar di sekolah kita. Berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang didapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini keyakinan kelas ini atau yang kita biasa terapkan itu kesepakatan kelas itu jangan kita guru sendiri yang buat, kita sendiri yang menulis kesepakatan itu atau keyakinan kelasnya itu. Tetapi harus kita melibatkan semua warga yang ada di dalam kelas, yaitu anak-anak kita. Jadi mereka yang memberikan pendapatnya, kita tinggal menulis. Itu adalah sebuah kesepakatan atau keyakinan kelasnya itu. Sehingga kalau mereka tidak memerintahkan keyakinan kelasnya, mereka akan mengingat, oh ini yang waktu itu kita sepakati bersama, seperti itu. Yang berikut itu, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya ada 5 keyakinan kelas yang Bapak Ibu terapkan di kelas. Dalam satu semester, Bapak Ibu lihat, oh keyakinan kelas ini anak-anak saya sudah menunjukkan perilakunya dia yang sangat baik. Maka di semester berikutnya bisa berubah lagi, bukan hanya itu saja. Bisa berubah-ubah lagi. Misalnya berapa kalau paling bagus itu mungkin per semester ya teman-teman. Kalau misalnya satu semester, oh ini ketika saya katakan bahwa jagalah kebersihan. Jaga kebersihan ini ternyata sudah diindahkan oleh semua warga kelas. Maka bisa ditinjau kembali apalagi yang harus saya terapkan tentang keyakinan kelas ini yang disepakati bersama oleh anak didik saya di dalam kelas. Kita
Jadi kita jangan pikir bahwa dunia berkualitas itu seperti apa, tetapi kita lihat dari 5 kebutuhan dasar tadi, oh ternyata dunia berkualitas itu seperti ini. Saya menginginkan anak-anak saya, anak murid saya itu seperti begini. Jadi ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Itulah yang namanya dunia berkualitas. Jadi ada William Glasser itu juga menyebutkan bahwa seperti album foto, isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Itulah yang dunia berkualitas. Jadi kita ingat itu hal-hal yang baik-baik saja, yang tidak baik itu jangan simpan dalam hati Bapak Ibu, supaya jangan timbul penyakit. Kalau yang tidak baik kita simpan dalam hati, tidak lama sakit hati lah, tidak lama emosi darah tinggi begitu. Jadi kita simpan itu yang baik-baik saja. Para ahli saja sudah katakan. Jadi selain kita guru juga punya dunia berkualitas, murid juga punya gambaran tentang dunia kualitas mereka. Yang berikut itu, poin berikut ini 5 posisi kontrol. Kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum dia serba. Jadi 5 posisi kontrol yang pertama itu sebagai guru itu, yang pertama itu sebagai penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik, bisa juga verbal seperti kata-kata atau tindakan. Melotot begini saja itu juga sudah masuk dalam verbal itu tersebut. Nah, bagaimana ciri-ciri dari penghukum fisik penghukum itu? Coba teman-teman lihat di sebelah sini. Penghukum itu ciri khasnya itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Itu saya yakin kita semua di sini pasti mengalami semua. Saya dulu di STM Waiburat itu mungkin teman-teman bisa tanya teman dua ini. Kalau dibilang penghukum saya paling nomor 1 dulu. Sebelum saya mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa saya ini sebagai seorang yang penghukum yang kelas atas punya untuk murid-murid itu. Lalu kata-kata yang biasa kita gunakan itu misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kenapa? Lalu kita seperti itu dia punya bunyi bahasanya. Kapan bisa datang tepat waktu? Pokoknya kita menunjuk-nunjuk, selalu menyalahkan murid, tetapi kita tidak melihat kenapa dia punya apa? Dia terlambat itu alasannya apa, itu kita tidak lihat. Kita hanya memberikan sesuai dengan pendapat kita saja. Bahwa kenapa kamu ini begini. Lalu hasilnya bagaimana teman-teman? Dari posisi sebagai penghukum itu kita akan menciptakan murid itu yang mudah marah dan memendam atau bersifat agresif. Jadi dia tidak menunjukkan sifatnya yang sesungguhnya. Kita menghukum dia diam, tetapi di dalam hatinya dia memendam amarah untuk kita. Itu yang hasil dari posisi guru sebagai penghukum. Itu yang pertama. Yang kedua, guru posisi kontrol yang kedua itu membuat merasa bersalah. Jadi kita membuat orang merasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi dia lebih lembut daripada penghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalnya kata-katanya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kita juga mungkin pernah menggunakan kata-kata seperti ini. Kalau kita gunakan kata-kata seperti ini, berarti posisi kita pada saat itu adalah pembuat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah itu kita punya tubuh, nada suara kita itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuh itu merapat pada anak dan lesu seperti seolah-olah itu udah, aduh ya anaknya, bagaimana lagi aku supaya bisa berubah seperti itu. Lalu hasilnya itu bagaimana? Murid akan merasa bersalah. Dia merasa bersalah berarti dia pikiran terus. Kenapa saya buat seperti itu ya? Lalu kita lihat tiba-tiba tadi kita marahi dia atau kita
menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Misalnya dia buat dia tidak mengerjakan PR, lalu kita datang sebagai teman. Jadi kita dengan cara kita sebagai teman, ayo kerjakan supaya nanti besok kau dapat nilai bagus. Kalau kau tidak kerja nanti bagaimana? Gitu. Jadi posisi kita yang ketiga itu sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, murid merasa dikecewakan. Misalnya kalau kita tidak bantu dia, misalnya karena dia anggap sebagai temannya yang di sini, dia merasa seperti ada kecemburuan begitu. Jadi itu sisi negatifnya dari 5 posisi kontrol, salah satunya sebagai teman itu. Nah, ciri-cirinya yang bagaimana posisi kontrol sebagai teman itu? Nada suara yang ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi kita tidak menyeramkan, ya. Hasilnya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi ada 2 dampaknya, yaitu ada positifnya, ada negatif dari posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau. Posisi kontrol guru yang itu sebagai pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi yang berada pada posisi manajer. Kita guru itu harus berada di pada posisi manajer, bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah teman atau pemantau, tetapi di posisi manajer. Itu ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Murid juga dia bisa mengakui kesalahannya, dia berkata jujur. Nah, maka karakternya itu kita bisa lihat. Oh, karakternya itu adalah ternyata murid ini jujur. Dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan mempertanggungjawabkan kesalahan yang ia perbuat. Jadi mungkin dari sekarang kita bisa memperbaiki posisi kita itu. Kita harus menunjukkan posisi yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol kita sebagai manajer. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan satu persoalan atau masalah yang kita hadapi di sekolah kita masing-masing. Terkhusus paling kecil itu di dalam kelas kita. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu berarti untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita mulai bertanya. Seperti kita dia melakukan satu kesalahan, lalu kita mendekat. Misalnya dia tugas aku tetapi dia tidak kerja, lalu ada laporan dari piket. Oh, tadi anak waktu ini tidak kerja begitu. Lalu kita mulai mendekati. Nah, tadi saya ada mendengar laporan dari ibu piket, kamu tidak kerja ya? Iya Pak. Begitu. Lalu kita mulai. Oh, tidak apa-apa, Bapak. Ibu juga dulu pernah buat seperti itu. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang positif untuk kita menemukan identitasnya dulu. Seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu kita lanjutkan dengan kalimat kita untuk menasihatinya itu yang bagaimana. Lalu yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bisa mencari tahu alasannya kenapa dia melakukan kesalahan itu. Jadi kita mulai tanya, oh kamu tidak mengerjakan piket itu pasti ada alasan. Kenapa kamu buat seperti itu? Itu yang masuk di validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu
indahkan, atau kesepakatan kelas mana yang dia tidak indahkan. Kalau dia merasa, oh saya tidak mengindahkan, misalnya tidak menghargai teman, itu keyakinan kelas ada pada poin yang keberapa? Itu yang masuk di bagian ketiga tentang menanyakan keyakinan. Jadi untuk menyelesaikan suatu persoalan di kelas atau persoalan murid itu kita menggunakan segitiga restitusi itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu yang perlu kita terapkan kepada anak-anak. Itu selama ini kita sudah buat, Bapak Ibu. Kita sudah buat, kita semua guru ini sudah buat. Hanya kita tidak tahu yang kita buat itu namanya apa. Ini yang namanya segitiga restitusi. Bisa ya? Bisa. Ya, itu. Nah, itu materi yang terakhir atau poin terakhir itu tentang segitiga restitusinya. Baik, kita kembalikan ke ayat C. Selanjutnya Oke, baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu calon guru penggerak angkatan 10 di Penang Montean yang sudah memaparkan materi atau aksi nyata. Dan sekarang kita sudah mendengar panjang lebar yang sudah Ungu. Biru. Hitam. Ungu. Level sedang. apa itu warnanya? Pink. Kuning, hijau, ungu, biru, hitam, ungu, merah, hijau, hitam. Oke. Itu melatih kecepatan mata dengan konsentrasi ya, teman-teman. Baik. Serena atau ditanyakan silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan, apa perbedaan dari kesepakatan kelas dan aturan kelas? Aturan kelas. Oke, ada yang lain lagi? Saya Ibu. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan di sini berkaitan dengan pemberian penghargaan. Tadi Ibu sudah jelaskan mengenai penghargaan. Jadi menurut Ibu, bagaimana penghargaan yang cocok untuk diterapkan di dalam kelas
sehingga tidak menjatuhkan semangat siswa lainnya yang kurang mampu. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan, mungkin saat lagi kalau ada teman-teman yang nomor 2 kelas. Dua sudah kelas, teman-teman? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama yaitu kesepakatan kelas, apa perbedaan dari kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Baik, Ibu, kalau kesepakatan kelas itu dihasilkan dari keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Sedangkan peraturan kelas itu dia berakibatnya itu lebih ke penghukuman. Jadi ada peraturan berarti ada langgaran. Jadi bahasa yang digunakan juga sering kita menggunakan kata tidak itu kan dia tidak masuk di dalam bahasa yang positif. Jadi misalnya peraturan kelas perbedaannya dengan keyakinan kelas yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan kelas. Jadi perbedaannya misalnya peraturan kelas kita tulis tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Misalnya kata tidak boleh artinya tidak itu sudah masuk bukan positif, harus menggunakan bahasa yang positif. Sedangkan di kesepakatan atau yang di keyakinan kelas itu berbahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Indonesia di dalam kelas atau di sekolah, seperti itu. Jadi perbedaannya itu adalah yang satu itu menggunakan bahasa yang positif, yang satunya itu lebih menggunakan bahasa yang cenderungnya ke Negatif. melarang, ya, melarang. Bisa ya gue? Oke. Yang kedua itu penghargaan. Bagaimana kita memberikan penghargaan kepada anak-anak di kelas agar mereka punya semangat itu tidak down gitu ya. Oke. Baik, tadi itu adalah menghukum dengan memberikan penghargaan. Itu sebenarnya juga itu namanya menghukum. Artinya yang di materi tadi menghukum. Namanya menghukum itu berarti kita sebenarnya sebagai guru itu kita tidak boleh, tidak harusnya menghukum, tetapi cara kita itu dengan mendekatkan anak supaya mereka misalnya kita memberikan penghargaan di kelas agar mereka tidak down tadi. Dengan terakhir tadi adalah kita menstabilkan mereka lewat segitiga restitusi tadi. Jadi kita menyelesaikan suatu persoalan di dalam kelas atau di sekolah itu menggunakan segitiga restitusi tadi. Dengan kita memperhatikan posisi kita sebagai guru itu ada di mana, yaitu kita menggunakan segitiga restitusi yang pertama, lalu posisi kita itu harus sebagai manajer, jangan sebagai penghukum atau lebih-lebih sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, tetapi kita sebagai manajer, sehingga kita bisa menciptakan murid yang dia menghasilkan karakter dia itu yang sesungguhnya, yang betul-betul dia mempertanggungjawabkan. Misalnya dalam kelas yang dimaksudkan bahwa anak itu kita memberikan penghargaan supaya dia tidak down, misalnya dalam hal misalnya dia itu paling rankingnya paling di bawah misalnya, itu kan kita harus menggunakan yang tadi segitiga restitusi itu. Kita harus mencari tahu dulu kenapa dia sampai selalu ada di bawah itu. Kita melakukan pendekatan, lalu kita memposisikan diri kita sebagai guru bahwa posisi kita itu sebagai manajer. Dari posisi kita itu juga kita bisa mengetahui, oh ternyata dari 5 kebutuhan dasar manusia itu ternyata salah satu kebutuhan anak ini belum terpenuhi adalah misalnya belum merasa diterima atau membutuhkan kasih sayang dan rasa diterimanya itu belum, sehingga akibatnya itu tadi anak misalnya di dalam kelas, kalau misalnya anak itu kan selalu suka nih membuli, misalnya oh kau ini tidak tahu lah begini. Kita sebagai guru juga jangan kau tidak tahu harus ini, tidak boleh. Maka kita harus menggunakan persoalan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi itu.
sudah pas? Pas kan semua? Pas. Oke. Kalau sudah pas, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa menerapkan aksi nyata saya ini tentang budaya positif. Semoga materi budaya positif ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing dan teman-teman dari SDN Mojurang bisa membawanya dan menerapkannya di sekolahnya, karena kita bisa melihat setelah materi ini kita bisa menempatkan diri kita sebagai posisi kita ada sebagai guru itu ada di mana, dan kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi tadi. Baik, terima kasih Pak Yance. Sebelum kita mengakhiri materi ini, saya meminta teman-teman untuk mengisi atau refleksi dari materi ini. Jadi Ibu Asti bisa bantu saya membagikan statementnya. Teman-teman bisa tempelkan di sini. Ada 2 pertanyaan di sini. Silakan bagi salah satu warna dulu untuk pertanyaan nomor 1 dulu. Jangan lupa tulis nama ya teman-teman ya. Minta tolong untuk tulis refleksi. Nomor 1 warna 1 yang bisa. Cari teman-teman apa yang teman-teman dapatkan. Itu di stick note yang pertama. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis lalu nanti kita tempelkan. Yang sudah bisa teman-teman tempelkan dulu nomor 1-nya. Nomor 2 itu bagaimana perasaanmu setelah mendapatkan materi ini?